keberhasilan dalam budidaya tanaman jagung juga dipengaruhi oleh teknis budidaya dan beberapa faktor lainnya, seperti faktor luar dan dalam. Selain itu juga dipengaruhi oleh proses fotosintesis yang terjadi. Perbedaan dalam fotosintesis tanaman ini, oleh ahli botani digolongkan menjadi tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Pada dasarnya, tanaman C3, C4, dan CAM berbeda dalam proses fotosintesis yang terjadi pada sel-selnya. Mengingat fotosintesis merupakan proses metabolis yang penting bagi tumbuhan, yaitu untuk menghasilkan karbohidrat yang diperlukan untuk membangun tubuh dan perkembangan tanaman. Fotosintesis memerlukan bahan berupa CO2 dan air, serta menggunakan energi sinar matahari untuk menghasilkan karbohidrat. Proses fotosintesis ini, secara umum terbagi menjadi dua tahapan yaitu, reaksi terang, yang terjadi pada siang hari, dan reaksi gelap, yang terjadi pada malam hari. Fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM, memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah-langkah yang terjadi. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Pada dasarnya, perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah sebagai berikut. A. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3, yaitu molekul 3-fosfogliserat. B. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4, yaitu oksaloasetat, dengan penangkapan CO2 di mesofil, dan siklus Kelvin di sel seludang pembuluh. C. Tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4, yaitu oksaloasetat, dengan penangkapan CO2 di malam hari, dan siklus Kelvin di siang hari. 1. Tumbuhan C3. Secara garis besar, sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3, karena enzim Rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat, yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini, selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Kelvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya konsentrasi CO2 di dalam jaringan akan berkurang, dan konsentrasi O2 hasil fotosintesis akan meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Fotorespirasi akan mengikat O2 untuk diolah untuk menghasilkan CO2 namun dengan menggunakan ATP yang justru membuang-buang energi tumbuhan. Tumbuhan C3 rentan mengalami fotorespirasi di siang hari yang panas. Hal ini, secara detail, bisa kita lihat pada tabel siklus Kelvin berikut ini. Tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4, karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun, kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjalani siklus Kelvin di sel seludang pembuluh tersebut, dan menghasilkan karbohidrat. Perlu diperhatikan bahwa reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi pada dua sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Kelvin terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen, yaitu tanaman yang menyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, buah naga dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulaceae acid metabolism, karena proses ini pertama kali dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain yang menghasilkan asam organik.
Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan karbohidrat. Pada dasarnya, tumbuhan C4 dan CAM memiliki kemiripan di mana CO2 yang masuk tidak langsung menjalani siklus Kelvin, tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu. Tetapi, pada tumbuhan C4 penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi di sel yang berbeda, sedangkan pada tumbuhan CAM penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi pada waktu yang berbeda. Perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah 1. Setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3. Pada tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4. Dan pada tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. 2. Reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil. Sedangkan pada tumbuhan C4 penangkapan CO2 terjadi di mesofil, dan siklus Kelvin terjadi di sel seludang pembuluh. Dan pada tumbuhan CAM penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Kelvin terjadi di siang hari. 3. Untuk menghasilkan satu molekul glukosa tumbuhan C3, membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP, 12 NAD. Selanjutnya untuk tumbuhan C4 membutuhkan 30 ATP dan 12 NADPH. Pada tumbuhan CAM, dibutuhkan 12 NAD dan 39 ATP. 4. Suhu optimum untuk fotosintesis tumbuhan C3 adalah 15-25 derajat Celcius. Dan suhu 30-40 derajat Celcius pada tumbuhan C4. Dan 40 derajat Celcius lebih pada tumbuhan CAM. 5. Penerima CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribulosa bifosfat. Sedangkan pada demikianlah dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.